Salam. Perkenalkan, saya Fadel Khalid Muhammad akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Stock Split terhadap abnormalitas return saham pada 3 titik waktu berbeda. Dosen pembimbing saya, Profesor Marwan Asri, MBA, PhD. Pada dasarnya, stock split hanya sebuah kosmetik untuk memikat minat investor. Stock split pun tidak memiliki nilai ekonomis. Namun, beberapa peneliti menyatakan bahwa terdapat abnormal return positif signifikan pada waktu announcement date dan execution date. Hal yang mendasari stock split antara lain konsep terkait optimal trading range. Di Bursa Efek Indonesia, stock split terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu pada saat rencana stock split diumumkan di website KSEI atau IDX atau pada minggu masa. Kemudian yang kedua, pada saat persetujuan rencana stock split yang terjadi pada saat RUPS atau RUPS LB. Dan yang terakhir adalah pada saat pelaksanaan stock split. Dari ketiga titik waktu ini, timbul pertanyaan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, yaitu pada titik waktu manakah pasar bereaksi secara signifikan dan memberikan abnormal return paling tinggi. Uji pendahuluan yang dilakukan mengindikasikan adanya fenomena abnormal return yang positif dan negatif di sekitar ketiga titik waktu tersebut, sehingga terbentuk suatu rumusan masalah terkait perbandingan signifikansi return saham suatu emiten sebelum dan sesudah pengumuman rencana stock split, persetujuan rencana stock split, dan pelaksanaan stock split. Terdapat 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan abnormal return saham yang signifikan pada saat sebelum dan sesudah pengumuman rencana stock split? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan abnormal return saham yang signifikan pada saat sebelum dan sesudah persetujuan rencana stock split? Yang terakhir, apakah terdapat perbedaan abnormal return saham yang signifikan pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan stock split? Lingkup penelitian yang pertama adalah emiten yang melakukan stock split pada periode 2011 hingga 2020. Pembatasan tahun penelitian disebabkan informasi seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan dokumentasi stock split oleh KSEI, BEI, dan OJK mayoritas hanya sampai pada tahun 2011. Yang kedua, penelitian berfokus pada stock split. Jadi bila emiten juga melakukan aksi korporasi lain di sekitar 3 titik waktu tersebut, maka akan dikeluarkan dari sampel penelitian untuk menghindari confounding effect. Yang ketiga, event study dengan metode kuantitatif menggunakan data sekunder dari sumber-sumber yang reliable. Penelitian ini menggunakan landasan teori mengenai stock split, risk and return, dan abnormal return. Secara mendalam, teori terkait stock split akan membahas secara khusus tentang signaling teori, trading range teori, actual return, dan expected return. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu oleh Gupta dan Arya di tahun 2020, Tabibian di tahun 2020, Pendo and Bhatt di tahun 2019, Cakramurti di tahun 2012, Kim dan Byun di tahun 2010, Lin dan kawan-kawan di tahun 2009, Cheritow dan kawan-kawan di tahun 2005, James G. Angel di tahun 97, Lamarux dan Poon di tahun 87, dan terakhir Greenblatt dan kawan-kawan di tahun 84. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel antara lain abnormal return, actual return, normal return atau expected return, average abnormal return, dan lainnya. Dalam beberapa penelitian sebelumnya, ditemukan abnormal return yang signifikan, baik pada announcement date, execution date, maupun keduanya. Masing-masing dari titik waktu tersebut tentu memiliki respon pasar yang berbeda, sehingga akan diteliti apakah terdapat perbedaan return saham yang signifikan sebelum dan sesudah masing-masing 3 titik waktu tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dalam penelitian ini dikembangkan hipotesis yang pertama adalah terdapat perbedaan abnormal return saham yang signifikan pada saat sebelum dan sesudah tanggal pengumuman rencana stock split. Hipotesis kedua yaitu terdapat perbedaan abnormal return saham yang signifikan pada saat sebelum dan sesudah tanggal persetujuan rencana stock split. Hipotesis yang ketiga, terdapat perbedaan abnormal return saham yang signifikan pada saat sebelum dan sesudah tanggal pelaksanaan stock split. Berikut adalah kerangka penelitian yang dirancang penulis.
yang dimulai dari pemilihan sampel berupa emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 hingga 2020, perhitungan abnormal return, jenis dan tahapan pengujian yang dilakukan, hingga terakhir adalah interpretasi data. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis data, time series dengan metode non-probability sampling, jenis purposive sampling. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, website Bursa Efek Indonesia atau BEI, harga closing saham dari website Yahoo Finance, dan laporan keuangan atau laporan tahunan dari website emiten terkait. Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah sebanyak 136 emiten yang melakukan stock split, sedangkan kriteria sampling adalah tidak melakukan aksi korporasi selain stock split, dan memiliki data 3 detik waktu yang valid dan lengkap pada sumber data penelitian yang digunakan. Atas kriteria tersebut, maka terpilih sampel sebanyak 70 emiten atau 51,47% dari jumlah populasi. Selanjutnya, variabel penelitian yang digunakan adalah stock split sebagai variabel independen dan return saham sebagai variabel dependen. Dalam pengukuran variabel terhadap item sebagai berikut. Yang pertama adalah actual return. Yang kedua adalah expected return dengan menggunakan market adjusted model. Yang ketiga adalah abnormal return yang berasal dari selisih antara actual dan expected return. Dan yang keempat adalah average abnormal return yang berasal dari abnormal return yang dirata-ratakan sejumlah emiten yang menjadi sampel. Dalam metode analisis data akan dijelaskan mengenai uji normalitas, uji signifikansi, dan uji beda. Untuk uji normalitas, data yang akan menggunakan Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk dengan confidence level 95%. Apabila hasil statistik menyatakan distribusi data normal, maka akan menggunakan t-test. Apabila sebaliknya, data tidak normal, maka akan menggunakan Wilcoxon sign rank test. Kemudian, untuk uji signifikansi, bila data distribusi yang normal akan menggunakan one sample t-test. Sebaliknya, bila data tidak berdistribusi dengan normal, akan menggunakan one sample Wilcoxon sign rank test. Untuk uji beda, bila distribusi data normal, akan menggunakan pair sample t-test. Sebaliknya, bila distribusi data tidak normal, akan menggunakan pair sample Wilcoxon sign rank test. Selanjutnya, H0 diterima jika T hitung atau Z hitung berada di antara minus T table atau T table atau minus Z table sehingga diinterpretasikan bahwa tidak ada perbedaan return saham sebelum dan sudah tanggal pengumuman rencana stock split, tanggal persetujuan rencana stock split, atau tanggal pelaksanaan stock split. Namun, H0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima jika T hitung kurang dari minus T table atau T hitung lebih besar dari T table, atau Z hitung kurang dari minus Z table atau Z hitung lebih besar dari Z table, sehingga diinterpretasikan bahwa terdapat perbedaan return saham sebelum dan sudah tanggal pengumuman rencana stock split, tanggal persetujuan rencana stock split, atau tanggal pelaksanaan stock split. Berikut ini merupakan tabel yang memaparkan hasil deskriptif statistik atas data penelitian yang terbagi menjadi 3 titik waktu, yaitu yang pertama pada saat pengumuman rencana stock split, tabel kedua persetujuan rencana stock split, dan tabel yang ketiga terkait pelaksanaan rencana stock split. Selanjutnya, pada gambar AAR pengumuman rencana stock split, AAR terlihat berfluktuasi, di mana terdapat AAR yang bernilai negatif dan positif. AAR mencapai titik puncaknya pada T plus 3 dengan nilai AAR sebesar positif 0,002112. Secara kumulatif, pada gambar CAAR pengumuman rencana stock split, CAAR di sekitar tanggal pengumuman rencana stock split terus-menerus berada pada posisi negatif. Merujuk pada angka tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pasar bereaksi negatif terhadap pengumuman rencana stock split emiten. Selanjutnya, pada saat persetujuan rencana stock split, AAR juga terlihat berfluktuasi, di mana terdapat AAR yang bernilai negatif dan positif. AAR paling tinggi terjadi ketika T-1 dengan nilai AAR sebesar
positif 0,019315. Secara kumulatif, si AAR di sekitar tanggal persetujuan rencana stock split juga terus-menerus berada pada angka positif. Timbulnya lonjakan AAR pada T-1 dan nilai CAAR yang terus-menerus berada pada zona positif dapat diartikan bahwa sebagian besar pelaku pasar memandang positif atas kegiatan RUPS atau RUPS luar biasa yang akan dilaksanakan dalam rangka menyetujui rencana stock split emiten. Selanjutnya, pada saat pelaksanaan stock split, AAR juga terlihat berfluktuasi, di mana terdapat AAR yang bernilai negatif dan positif. AAR paling tinggi terjadi ketika T+1 setelah eksekusi stock split dengan nilai AAR sebesar plus 0,028552. Secara kumulatif, pada gambar si AAR pelaksanaan stock split, terlihat bahwa sekitar tanggal pelaksanaan stock split diawali dengan angka negatif. Namun, mulai T-4 hingga T+5, si AAR terus-menerus berada pada posisi positif. Kedua hal tersebut dapat diartikan bahwa pasar memang memandang positif event pelaksanaan stock split dilakukan oleh emiten, sehingga terjadi peningkatan return tak normal yang diterima oleh para pelaku pasar di sekitar tanggal pelaksanaan stock split tersebut. Selanjutnya, uji normalitas yang telah dilakukan membentuk suatu kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi dengan normal. Hal ini dapat kita lihat pada tabel hasil uji normalitas abnormal return pada saat pengumuman rencana stock split, pada saat persetujuan rencana stock split, dan pada saat pelaksanaan stock split, semuanya menghasilkan nilai signifikansi di bawah 0,05. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi dengan normal. Selanjutnya, untuk uji signifikansi dan uji beda. Pada titik waktu pengumuman rencana stock split, hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa abnormal return tidak signifikan pada T-5 hingga T+5. Kemudian, uji beda juga menghasilkan nilai Z sebesar minus 0,360 yang berada pada range Z table plus minus 1,96 dan signifikansi sebesar 0,719. Disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman rencana stock split. Untuk itu, H1 ditolak dan H0 diterima. Pada titik waktu persetujuan rencana stock split, hasil uji signifikansi terdapat AR yang signifikan pada T-3, T+3, dan T+4. Kemudian uji beda menghasilkan nilai Z sebesar minus 2,075 yang berada di luar range Z table plus minus 1,96 dengan signifikansi sebesar 0,038. Disimpulkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah persetujuan rencana stock split. Untuk itu, H2 diterima dan H0 ditolak. Pada titik waktu pelaksanaan stock split, hasil uji signifikansi terdapat AR yang signifikan pada T-2, T+1, dan T+5. Namun, uji beda menghasilkan nilai Z sebesar minus 0,307 yang berada dalam range Z table plus minus 1,96 dengan signifikansi sebesar 0,759. Disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pelaksanaan stock split. Untuk itu, H3 ditolak dan H0 diterima. Selanjutnya, diskusi dan pembahasan. Pada hipotesis pertama, ketika diumumkan rencana emiten untuk melakukan stock split, investor masih ragu dan belum menganggap hal ini sebagai suatu sinyal yang kuat dari pihak manajemen perusahaan. Pada hipotesis kedua, berdasarkan signaling teori, para pelaku pasar menganggap bahwa event persetujuan rencana stock split sebagai suatu sinyal yang kuat dan positif mengenai prospek masa depan perusahaan. Terakhir, pada hipotesis ketiga, juga pada saat eksekusi stock split, investor menganggap bahwa tidak banyak lagi informasi yang terkandung pada event tersebut, sehingga tidak timbul perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah pelaksanaan stock split. Simpulan dari penelitian ini antara lain yang pertama, hasil statistik terkait distribusi data abnormal return pada rentang waktu T-5 hingga T+5 untuk 3 titik waktu tersebut menunjukkan bahwa distribusi data tidak normal, sehingga uji signifikansi dan uji beda menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test. Yang ketiga, dari pengujian hipotesis, hanya hipotesis kedua atau H2 yang diterima, sehingga disimpulkan abnormal return yang signifikan dan berbeda antara sebelum dan sudah event stock split hanya terjadi pada titik waktu persetujuan rencana stock split. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan investor untuk membeli atau menjual saham
dalam watchlist atau portofolionya. Kemudian manajemen emiten juga dapat mengantisipasi gejolak yang terjadi di pasar sebelum tanggal persetujuan rencana stock split. Nah, ini juga dapat menjadi salah satu dasar untuk menjawab pertanyaan dari pihak BEI apabila terjadi UMA. Kemudian saran untuk peneliti selanjutnya yaitu memperpanjang periode amatan sehingga data yang terkumpul mungkin lebih komprehensif dan memberikan perspektif baru. Kemudian menggunakan model perhitungan lainnya atau malah mengkombinasikan ketiga model perhitungan dan membandingkan hasilnya. Atau memasukkan faktor-faktor lainnya untuk dianalisis. Dan terakhir yaitu keterbatasan. Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya untuk periode 5 hari sebelum dan 5 hari sudah event stock split untuk 3 titik waktu berbeda. Kemudian kalkulasi expected return hanya menggunakan market adjusted model. Demikian pemaparan hasil penelitian yang saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih.